Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Mulki. Dan hari ini saya, dan tepatnya malam ini, saya nggak bisa tidur. So, aku nggak bisa tidur. Sedangkan pagi tuh berangkat jam 4 subuh. Bayangin, kenapa nggak bisa tidur? Gimana mau tidur? Kopi hitamnya segini. Lupa ya, aku sangat suka kopi hitam ya. Aku sangat suka kopi hitam dari Indonesia juga. Aku suka kopi hitam di Indonesia tuh. Dan aku mau cerita sedikit menunggu waktu pagi ya. Aku nggak bisa tidur karena tadi itu pulang dari pekerjaan tuh jam 2 ya. Dan sekarang tuh jam 12 lebih 18 guys, jam 12 lebih 18 dan aku masih belum bisa tidur karena gabut ya. Daripada aku scroll TikTok ini ya, aku juga scroll TikTok juga ada manfaatnya sih, kayak mencari wawasan yang lebih gitu ya, belajar dari TikTok, dari internet itu banyak. Tapi malam ini aku mau cerita sedikit buat kalian yang ingin bekerja di luar negeri. Dendeng ya, ya ceritanya dendeng gitu ya. Nah, buat kalian yang ingin belajar bahasa asing, lebih tepatnya di bahasa Jepang, kan aku orang kerja di Jepang kan. Bukannya aku sombong sumpah. Coba aku pengen cerita doang. Ini vlog ini kan aku buat khusus buat nanti kalau aku udah gede, udah punya anak, punya istri, dan aku pengen lihat videoku yang lama-lama. Kan nggak mungkin toh aku nyimpen di HP, di memori. Kayaknya lah, kok kayak takut hilang tuh. HP kan bisa hilang, dan memorinya, kenangan-kenangan ada di situ semua kan. Makanya aku pengen bikin video YouTube agar aku bisa nonton kembali nanti waktu aku udah gede, udah punya anak. Amin ya. Pokoknya kalau udah dewasa tuh aku bisa pengen lihat kenangan aku waktu masa muda aku kerja di TKI gitu, biar aku bisa nunjukin ke anak-anakku, ke cucuku apa gimana ya. Pokoknya buat kenangan lah, soalnya kan aku tuh orangnya suka kenangan. Banyak orang yang mengucat gitu, bilang kenapa sih sedikit video. Nah, di mindsetku bikin video itu bukan alay, bukan lebay, tapi kan buat kenang-kenangan, history. Jadi ntar kalau kita udah gede, kita bisa melihat video-video lama video lama-lama kita lah. Nah, karena aku sangat suka kenangan, aku tuh selalu bikin video. Tapi kalau mau dibikin YouTube itu malu, bener aku jujur malu. Jadi tuh aku punya HP tuh, satu HP lama banget ini, waktu SMK masih ada. Ini teman-temanku pasti ngerti nih HP kapan ini. Nah, kan karena aku dari SD, SMP HP-nya tuh udah nggak ada di mana tuh. Jadi aku mulai dari SMK. Ini HP waktu aku kelas 1 SMK. HP kenangan ini walaupun pecah, ini gara-gara waktu nyampe sini aku beli di Konbini ya. Konbini tuh kayak Indomaret lah di Indonesia. Konbini bahasa Jepangnya kayak Lawson, pokoknya warung-warung 24 jam kayak Indomaret, Alfamart gitu, kayak di Indonesia lah sama. Nah, waktu aku beli, ininya jatuh dari kantong guys. Jadi jatuh. Ini masih hidup, cuma belum tak cas. Ini banyak banget video kenangan, jadinya aku nggak mungkin tak buang. Apalagi kalau rusak kayak gini pasti tak betulin. Nah, kayak HP yang ini nih, mana ya HP ku satunya ya. Nah, ini kan waktu aku SMK kelas 1. Nah, ini waktu aku lulus. Jadi HP ini tuh kayak kan baterainya cepet habis, buat video juga memorinya udah penuh kan, karena HP ini kan nggak bisa dikasih memory card kan, jadi kan terbatas kan. Juga memorinya berapa GB doang, ini antara 156 GB doang kan, nggak bisa nyimpen banyak kan. Jadinya aku beli Android ini. uang orang tua aku minta beli HP ini. Nah,
Ini HP ini waktu aku lulus SMK. Nah, makanya beli HP ini karena kan nggak mampu kan HP ini. Jadi aku simpen di HP ini video-video, walaupun hasilnya lebih kayak geter-geter lah kalau Android ini kan. Kalau ini kan masih bagus kan, nggak geter gitu videonya, masih ada kenangan. Kalau ini geter guys, jadi tak simpen lah di sini, walaupun geter-geter yang penting ada kenangan kan. Nah, yang HP ketiga yang ini, HP yang aku beli pas waktu nyampe di Jepang. HP ini kan videonya kan geter-geter, jadi kan aku mending aku beli kamera HP yang kameranya lebih bagus buat ntar dokumentasinya lebih bagus, jadi kan aku nonton video nggak gimana, lebih jelas gitu. Makanya aku pakai HP ini. Tapi insya Allah ntar kalau ada uang lagi aku bisa pengen beli HP yang lebih baik lagi, jadi itu. Nah, sudah mendengar ceritaku cerita tentang dokumen. Nah, sekarang aku mau cerita tentang gimana. Nah, kalau ini aku beli itu karena gabut guys, karena aku pengen belajar, pengen dapat layar yang lebar gini, layar yang lebar, jadinya aku beli ini. Nah, karena itulah HP ini nggak bisa dipakai, masih nyala semua, ini masih nyala, cuma aku nggak dipakai karena HP itu buat kenang-kenangan doang. Nah, saking gabutnya aku sampai beli PC sendiri dong. Saking gabutnya nih, di Jepang tuh gabut banget, selain bekerja itu gabut banget ya. Makanya aku tuh bikin kesibukanku apa kayak bikin video kayak apa, ngegame kayak ini. Sebenarnya saya juga suka ngegame, dan ini beli di Jepang nih guys. Ntar aku kasih videonya ya, yang beli stick PS4 harga murah. Ini aku beli cuma berapa coba, 200 ribuan. Nah, kalau di Jepang kan 2000 yen kan 200 ribu kan, di rupiahnya 250-an lah. Aduh nyala. Nah, kalau yang ini di Indonesia tuh masih mahal guys, antara 500 ribuan. Tapi di Jepang tuh ini second ya, aku beli second 200 ribu, masih bagus cuy. Aku juga masih buat main itu di PS nih, di PC. Nah, cerita-cerita tentang bekerja di Jepang itu aku punya sedikit saran buat kalian yang bekerja di Jepang kan, pengen bekerja di Jepang kan. Nah, sedikit saran tuh, mending kalian belajar bahasa Jepang lebih giat lagi di Indonesia menurutku. Karena sepengalamanku tuh waktu di Indonesia tuh aku nggak terlalu serius belajar bahasa Jepang, sehingga aku nyampe di Jepang tuh bahasanya tuh berbeda, cukup berbeda banyak. Karena di Indonesia tuh hanya masih N5 ya, N4, N5 itu masih dasar-dasar lah. Kalau kalian ketemu orang Jepangnya langsung N1, N2 udah dipakai. Makanya itu kalian harus belajar lebih giat. Nah, yang kalian belajarin tuh jangan cuma yang di buku aja, kalian lihat di TikTok, kalian lihat di YouTube, percakapan, kaiwa. Nah, kaiwa itu penting guys. Jadi kalau kaiwanya orang Jepang tuh lebih, kalau kalian nonton video kaiwa orang Jepang tuh kalian lebih memahami ntar. Tapi kalau cuman kalian lihat buku, lihat gini itu kurang menurutku. Jadi kalian tuh kayak lihat kaiwa kan di video, ada yang kalian nggak ngerti, kalian gak cari di kamus ini ya, elektronik aja ya. Kalau kamus yang di buku tuh kayaknya sulit deh. Kalau kalian cari aja artinya apa ini. Nah, ntar habis itu kalian catat. Nah, kayak aku nih, aku tuh mencatat bahasa Jepang tuh banyak guys. Kayak ini ya. Nah, aku kan males baca buku kan, bawa buku kan berat kan. Makanya tuh rumus-rumus bahasa Jepang tuh aku fotoin, nanti aku simpen di sini dan kasih keterangan di sini, bunpo ini, jadi aku lebih paham. Nah, yang paling penting itu fotoba itu kayak vape bahasa Jepangnya apa, buku bahasa Jepangnya apa, itu kotoba, nama-nama barang, nama-nama apa, semuanya diganti bahasa Jepangnya. Nah, itu buat bekal kalian ntar
itu. Nah kayak aku nih, ini Bumpo, ini Kotoba ya. Nah contohnya ini kan Meiji, kayak Uesu, ini bahasa Jepangnya, ini bahasa Indonesianya. Uesu itu artinya kan lap, kain lap. Nah Uesu itu waktu aku belajar di Indonesia itu bukan Uesu, beda apa ya, tapi keseringan di Jepang tuh pakai bahasa yang pasif, yang biasa orang pakai tuh Uesu. Jadi di Indonesia di kamus kan, kayak di kamus tuh kayak baku gitu. Kalau kalian lihat di kehidupan nyata, kalian tuh bisa melihat, oh ternyata ini yang biasa orang-orang pakai, bahasa Jepangnya ini yang biasa orang-orang pakai. Nah kalau di buku tuh kadang kalian orang Jepangnya tuh bingung kalau kalian bilang ini, terus orang Jepang mikir kayak contoh ya, bahasa Jawa. Nah bahasa Jawa pun gitu, kayak bahasa Jawa Tengah sama Jawa Timur kan beda. Nah orang Jepang pun begitu, ada yang orang Jepang dari mana, kalian belajar bahasa Jepangnya bahasa Jepang basic, masih bahasa Jepang biasa dasar. Jadi ketemu orang yang kayak Hokkaido, orang Osaka, itu beda lagi bahasa Jepangnya, logatnya pun beda. Jadi kayak di Indonesia, ibarat Indonesia ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kan bahasanya beda-beda walaupun sama-sama Jawa kan. Nah itu yang jadi kunci kalian itu belajar tuh kayak gitu. Kalian harus mempelajari semua. Kayak orang Jepang tuh nggak ngerti kayak satu ini vape, ada yang nyebut vape, ada yang nyebut vapor, ada yang nyebut vape. Nah aku ngertinya vape karena ada orang lain dari kayak orang Batak gitu nyebut ini vapor. Kalau aku nggak ngerti vapor itu apa kan, aku tanya tuh vapor wa nandesu ka, vapor wa, terus kan dia bilang ini vapor, oh ini vape. Kalau di aku disebutnya vape ini kan, vapor wa nandesu ka kayak artinya tuh vapor ki apa gitu. Aku tanya kan gitu, orang Jepang itu bilang vapor ini, terus aku bilang oh alah, kalau di aku tuh namanya vape bukan vapor, oh alah gitu. Nah bahasa Jepang kayak gitu, makanya tuh waktu aku datang di Jepang, aku belajar bahasa Jepang cuma belajar dari buku, mengandelin dari buku, nggak belajar kaiwa, nggak belajar di TikTok. Aku tuh jadi kutu buku doang tuh, nggak lihat sosial. Jadi kutu buku doang tuh kayak kurang menurutku. Masih kalian harus belajar lagi di seluruh sosial media, karena sosial media itu tempatnya orang-orang kumpul, orang-orang ngupload video tentang pembelajaran bahasa Jepang yang lebih mendalam. Nah kalian lihat tuh yang di TikTok kayak ya kaiwa bersama orang Jepang, belajar kaiwa, nonton kaiwa gitu. Nah kalian juga pinter. Nah dan juga satu bekal lagi, kalau kalian bener-bener pengen bekerja cepet di Jepang dan kalian mentalnya kuat, kalau ngambil topi cepet, ngambil kayak job genba, kayak itu namanya konstruksi ya, genba pengecetan atau pengerukan itu penggalian ya. Dan ada juga satu lagi, itu pokoknya itu perusahaan yang bekerja di bidang yang bener-bener kita butuh fisik yang kuat, bahasa yang cepet, yang bisa, yang lancar. Nah itu genba namanya, di pekerjaan genba konstruksi. Karena di konstruksi itu kita bekerja dengan apa ya, kita bekerja dengan capek banget kan, kita kan kerja kan capek banget di konstruksi kayak nah karena kan kerja di bagian konstruksi itu berat loh. Nah bukan hanya berat doang, kalian juga harus bisa bahasa Jepang yang lancar, kalian juga disandingin dengan harus bisa menyanyi orang Jepang, belajar dengan tekun biar orang Jepang ngomong ini kalian ngerti. Nah gitu, saran aku tuh kalian tuh harus bener-bener dari Indonesia tuh kalian bener-bener belajar. Nah kalau tentang fisik, kalian bisa olahraga setiap sore, setiap pulang LPK. Kalau enggak ya kan, kalau di LPK kan diajarin kan kayak jikosokai, kayak olahraga gitu, push up, kayak semacam lari-lari. Itu penting banget kalau pekerjaan genba atau pekerjaan konstruksi ya, karena di konstruksi itu cukup berat kalau kalian tuh masih awal. Tapi insya Allah kalau udah 1 tahun,
udah 2 tahun, insya Allah ntar lancar, udah kuat, tenaganya udah kuat, dan juga bahasa kalian juga meningkat tinggi. Jadi jangan cepat nyerah ya, karena tuh ntar aku ceritain lagi, ada hal banyak yang aku mau ceritain, karena di Jepang tuh nggak terlalu mudah seperti yang kalian bayangin. Kalau kalian masuk Genba konstruksi, nah kalau ada ada pekerjaan lain seperti restoran, peternakan, perhotelan, kokyo atau yang disebut pabrik gitu ya, ada PM pengolahan makanan, ada pabrik pengepresan. Nah itu pekerjaan yang menurut aku lebih mudah buat kalian yang ingin bekerja di Jepang, karena kerja di kayak satu lagi, perawat lanjut usia. Nah itu yang disebut kaigo ya. Pekerjaan kaigo itu kalian ngerawat orang tua, kalian mandiin orang tua, memberi makan orang tua, kayak pokok intinya kalian jadi perawat lah kalau di Jepang. Itu namanya pekerjaan kaigo. Nah kalau peternakan, pertanian itu kalian tuh bahasanya ya juga lumayan harus dipakai. Nah ntar, tapi kalau di pekerjaan tersebut masih tergolong ringan. Jadi kalau kalian pengen masuk ke Jepang dengan mental yang masih kurang, kalian bisa masuk ke perusahaan-perusahaan seperti pengolahan makanan, restoran, terus kaigo, perawat kan namanya. Terus ada lagi satu, pengepresannya di pabrik. Itu sama kayak di Indonesia, pabrik-pabrik Indonesia itu gampang kok. Insya Allah kalian bisa kalau di perusahaan tersebut. Tapi kalau kalian masuk bener-bener di Genba konstruksi, kalian harus siapin mental, tenaga, bahasa, pemikiran yang lebih matang. Dan orang Jepang tuh paling suka ini, kalau kalian disuruh gini, kayak kalian lagi ngerjain ini, kalian tuh harus mikir sendiri. Imagine namanya. Orang Jepang tuh sangat suka sama orang yang imagine-nya tuh hebat. Imagine tuh kayak berpikiran, oh kayaknya lagi kerja masang pipa gitu. Kalian nyiapin barang-barangnya itu udah tahu. Nah 1 bulan kalian belajar, dah apa aja yang disiapin kalau pekerjaannya tuh masang pipa. Nah kalian tuh harus bisa, kalau setelah 1 bulan kalian tuh harus membiasakan diri atau nareta. Nareta itu artinya terbiasa bekerja, udah terbiasa. Nah kalau kalian udah nareta gini, ini lagi masang pipa, kalian udah tanpa disuruh, kalian harus nyiapin barangnya, nyiapin alatnya. Orang Jepang itu sangat suka sama orang yang udah berpikiran sendiri, kayak berpikiran kayak gitu. Contohnya, ini ada pekerjaan pemasangan pipa, kalian harus sudah nyiapin kayak tang ini. Jadi orang Jepang tuh nggak nyuruh-nyuruh, kayak ini tampilin ini tang, ini isolasi. Nah orang Jepang tuh sangat suka kalau kalian udah berpikir sendiri, kayak udah tanpa disuruh dia juga udah tahu, dia udah bisa ngambil sendiri. Orang Jepang sangat suka. Bisa-bisa kalian gajinya naik loh kalau kalian kerjanya gitu, kayak gampang kerja sama lah sama orang Jepang. Nah kalau awal-awal tuh dimarahin wajar kalau kalian salah, kalau kalian nggak ngerti. Nah kalian jangan lawan, tolong jangan lawan dulu kalau bener-bener masih 1 bulan, karena tuh di Jepang tuh emang keras. Kalau menurut aku memang keras, kerjaan konstruksi emang keras. Bahasanya tuh kayak bahasa kasar, istilah yang di Indonesia itu bahasa kasar banget itu di konstruksi. Jadi orangnya ngerti sendiri ya, kerja di konstruksi kan orangnya gampang marah, karena kan mereka kerjanya capek kan, udah capek ditambahin ada junior atau yang disebut kohai junior, kan dia kayak bertambah beban gitu, kayak mikir ini ada anak baru, harus ngajarin anak baru, harus backing tempat kerja, harus bisa lancar kerjanya, tapi ditambah orang baru sambil ngajarin orang baru kan susah. Jadinya orang Jepang tuh kayak mikir gampang emosi gitu, lagi kerja gini-gini kamu cuma ngeliatin doang, nggak tanya itu. Cobalah bertanya, kayak
nanyo sukan nangka itu sudah harus kah, kayak apakah ada yang saya bantu, ada yang bisa saya bantu. Contohnya itu kayak kalian tuh menawarkan diri, soalnya kalian baru pertama kan. Orang Jepang nggak mungkin kayak kamu sini, nggak langsung kayak gitu. Kayak orang Jepang tuh kayak kamu tanya lah, kamu yang mendekat, bukan mereka yang mendekat. Kalau orang Jepangnya lagi senior kalian atau yang disebut senpai ya, kan senpai kan lagi kerja, kalian tuh kohai, anak baru. Nah senpai lagi sibuk-sibuk kerja gini, soalnya kan dia dikasih beban yang tinggi, kayak beban kamu tuh senior, kamu tuh Rida tuh jabatnya apa ya, Rida ya, pemimpin lah, pemimpin di kerjaan itu, banyak bebannya dipinggul sama dia. Jadi kalau lagi kerja dia kamu bantuin, nah mereka tuh sangat senang. Nah itu intinya kalau kerja di Jepang, kamu harus punya image sendiri, pemikiran sendiri, kamu harus bisa mandiri tanpa bantuan orang lain. Itulah image. Dan akhirnya aku nggak bisa tidur sampai pagi. Ini udah berapa menit? Hampir 20 menit aku cerita. Di Jepang tuh membosankan karena kalau aku kan kontrak 3 tahun nih Kak Ejo, aku kontrak 3 tahun, sedangkan aku pengen pulang nggak bisa. Kayak kan di Jepang ada libur Koyasumi 10 hari atau 11 hari, ada libur Natsuyasumi, libur musim panas, itu antara 10 hari 11 hari. Kan ada waktu untuk pulang Indonesia kan, bisa kan. Tapi menurut aku tuh bisa pulang Indonesia 1 hari nyampe, ntar pulang balik lagi setelah 10 hari, ntar hari ke sebelahnya kita kan masuk kerja, kita pulang. Tapi kalau 3 tahun tuh nggak bisa pulang. Nah kalau aku boleh pulang 3 tahun kontrak kerja ini, boleh pulang, aku mending pulang, kayak pulang dulu, kayak pulang terus ntar balik lagi, kayak gitu, kayak cuti gitu. Tapi kalau aku kan masih kan susai kan, masih jisusai, masih pemagang, jadi nggak bisa. Kalau kalian udah TG karyawan, kalian pasti dikasih cuti 1 bulan, kalau nggak cuti berapa hari gitu buat pulang ke Indonesia. Tapi kalau di perusahaanku tuh, senpai atau senior aku tuh pulang Indonesia dikasih libur 1 bulan yang disebut yokyo, kerja tapi digaji, nggak kerja tapi digaji, kayak liburan cuti 1 bulan tapi digaji tetap. Dan uang transport mereka pun pulang Indonesia balik ke Jepang lagi, itu yang nanggung perusahaan. Enaknya kerja di Jepang tuh, perusahaan mau membiayai kalian untuk pulang ke Indonesia dan balik ke sini lagi, yang biayain mereka. Tanpa kamu pusing-pusing memikirkan biaya, mereka pun udah kasih kamu biaya. Enaknya menjadi TG di Jepang tuh gitu. Tapi kalau masih 3 tahun kayak aku tuh masih belum bisa pulang. Aku bisa pulang punya uang sendiri, tapi peraturannya nggak bisa pulang. Kalau peraturan itu nggak ada, aku pasti pulang dulu. Kayak kalau liburan musim dingin, aku pulang. Karena di Indonesia tuh walaupun apa ya, gajinya dikit, tapi keindahan di desa sama di kota, kan aku di Tokyo, lebih bagusan Tokyo menurutku. Tapi menurutku lebih nyaman di desa. Kayak pikir kalau tidur tuh, aku jujur aku lebih suka di Indonesia tuh cepet banget tidur. Kalau di rumah aku tidur sebentar udah langsung tidur, tapi kalau di sini tuh kayak kok nggak bisa tidur gini. Jujur aku nggak bisa tidur kalau kayak banyak pikiran gitu, kayak pikiran gampang ya. Aku aja yang lebay sebenarnya, cuma kangen pengen pulang gitu. Aku tuh waktu kerja di Semarang tuh ya, setiap minggu aku pulang. Aku kan tinggal di Brebes kan, aku kerja di Semarang, pakai motor itu 3 jam. Aku setiap minggu pulang. Anak mami banget kan aku. Setiap minggu pulang, walaupun 2 hari kan, Sabtu Minggu aku, ntar malam Senin aku berangkat ke Semarang lagi. Apalagi di Jepang, kalau boleh pulang aku pulang 1 tahun sekali.
Nah, ntar aku cerita lagi, banyak hal yang masih mau aku ceritain, tapi jangan lupa ikuti Mulki. Mulki, ikuti aku ya Mulki, ikuti vlogger aku juga lagi belajar bahasa, lagi belajar ngevlog dikit-dikit ya, hitung-hitung buat kasih kalian saran, kritikan buat kalian yang ingin kerja di TKI. Tapi ntar aku cerita lagi deh, aku waktunya udah hampir 25 menit, nggak apa-apa kalau kelamaan. Kalau kelamaan ntar kalian bosen ya, soalnya aku bikin video ini cuma buat kasih saran. Kalau video lainnya kan aku jalan-jalan kan, berkenangan. Kalau ini buat kasih saran doang. Ya udah, bye bye, terima kasih telah menonton guys.